Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Alhamdulillah ummah, Allah izinkan, Allah mudahkan kita berkumpul malam ini di ruang online ya. Semoga niat-niat kita, niat menuntut ilmu kita, Allah ridhoi, Allah berkahi, dan tetap Allah ganjar sebagaimana majelis-majelis ilmu di dunia nyata. Meskipun ada beberapa di antara saudara kita yang berhalangan untuk hadir barangkali, kita doakan semoga Allah mudahkan urusan mereka dan urusan kita semuanya. Alhamdulillah, atas apa yang Allah berikan hari ini, apa yang Allah karuniakan hari ini adalah salah satunya hasil dari doa-doa kita di masa lalu. Apa yang kita miliki saat ini itu adalah hasil doa kita di masa lalu, hasil harapan kita di masa lalu. Apa yang kita nikmati hari ini itu juga merupakan harapan dan doa kita di masa lalu. Nah, penting sekali doa dan harapan yang baik. Kenapa kita diajarkan di agama kita untuk selalu optimis? Karena Allah sesuai prasangka hambanya. Ketika kita berharap, berdoa selalu yang baik, kita akan mendapatkan itu beberapa waktu setelah itu. Ini penting sekali ditanamkan. Jadi jangan ada pesimis, apalagi berputus asa. La taqnatu min rahmatillahi illal qaumul kafirun. Kata Nabi Ibrahim, tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Nah, mulai hari ini, dan sebaiknya itu sudah dimulai dari 3 pekan sebelumnya ketika kita udah memulai Zoom ya, sebaiknya besarkan harapan itu, besarkan doa-doa kita, tinggikan doa, besarkan harapan, karena bagi Allah sangat mudah mengabulkan apa yang kita harapkan dan yang kita doakan. Ana ingin sekilas memperlihatkan ya. Jadi kemarin itu jadwalnya setor tugas APK 6. Jadi APK 6 itu udah mau selesai, makanya kita mulai kan, karena mereka udah mau selesai. Itu Masya Allah ada hal yang membuat Ana punya perasaan terharu. Karena ini hari ke-69, ini rata-rata setorannya itu udah Al-Quran. Ini Al-Quran, ini Fathatain. Fathatain artinya udah mau selesai. Oh, belum terlihat ya, afwan. Nah, ini tadi ya Al-Quran, ini Al-Quran. Ini flashcard. Ini udah huruf sambung. Ini udah materi mau akhir. Ini Al-Quran. Ini udah dhammatain. Dhammatain apa dhammah ya? Ini huruf sambung. Ini Al-Quran.
Nah, ini huruf sambung udah mau selesai. Ini Al-Qur'an, Al-Qur'an. Nah, Nggak bisa Umi lah. baik. Apa yang ingin Anda sampaikan? Yang ingin Anda sampaikan adalah mereka itu memulai ketika kita kasih form, sebagaimana Ummahat juga mengisi form itu ya, apa kemampuan yang sudah dimiliki anak, mereka rata-rata mengisi itu belum. Abaikan jika belum sama sekali. Itu mereka mengisi rata-rata kosong. Kemudian ada juga yang mengisi sudah mengenal huruf asli seperti itu, atau sudah mengenal abata seperti itu. Tapi Masya Allah, 69 hari kemudian Allah berikan hal yang barangkali mereka sendiri dulu tidak menyangkanya, tapi dengan karunia Allah, Allah berikan sedemikian rupa. Nah, Ummahat juga harus seperti itu. Bercita-citalah besar, berdoa yang tinggi agar Allah berikan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Baik Ummah, izinkan Ana membacakan malam ini ya. Ummahat, bagaimana kabarnya? Semua yang hadir di sini, insya Allah baik ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, barakallahu fikum, jazakumullah khairan sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Semoga Allah balas dengan kebaikan yang berlimpah. Ada 39, afwan, ada 40 peserta kita malam ini. Maaf, ada 40 peserta untuk mentoring APKA 7. Izinkan Anda membacakan nama Ummah semuanya satu persatu secara ringkas saja. Lia, Ana baca nama saja ya, maksudnya tanpa panggilan. Lia Rizki Ummu Haura, Aulia Khorisah Ummu Abdullah Hizam, Roshi Nur Rashidah, Bunda Nuha, Nur Asisah, Mak Habibah, nanti kalau ada kesalahan pembacaan silakan sampaikan ke Ana ya. Yeani, Ana baca sesuai tulisan ya nanti kalau salah mohon diperbaiki. Ummu Sazia, Rahmatriana Ummu Qonita, Celestin Ummu Emir, Rahmawati Ummu Faqih, Aisyah Ummu Asiyah, Wahyu Ari Ummu Hayyan, Tutut Sartika Ummu Ibrahim, Septa Ade Ummu Farah, Nia Muyahaya, Afi Ummu Juwairiyah, Yolanda Mande Abdurrahman Hasan, Widya Astuti Ummu Faqih Elbana, Anissa Ade Ummu Hulwah, Atika Putri Ummu Zahdan, Pasiadella Ummu Tolha, Jefni Normela Ummu Umar, Maulida Ummu Hawa, Firza Ummu Fatimah, Nur Aisyah Ummu Ismail, Agustina Ummu Habibi, Sapitri Ayu Ummu Hipatia, Arum Novi Ummu An-Nisa, Nurul Huda Mande, Ziva, Safitri Rita Gitania, Ambu Iskandar Bagas, Rita Fitriana Ummu Abdullah Aufa, Maharaniyah Ummu Tania Az-Zahra, Kartika Ummu Khairun Nisa, Yeni Ummu Malik, Latifah Ummu Salma, Lantika Ummu Al-Medi Hasan, Yanti Trisnawati Ummu Khadijah, Umi Abdiyah Ummu Yusuf Abdurrahman, Nima Ummu Rashad, Ade Ayu Ummu Atia, Sri Puji Ummu Abdullah, dan Zahra Ummu Lubna. Nah, insya Allah kita akan bersama 40 orang selama 84 hari ke depan. Semoga kita mulai dengan harapan baik, semoga Allah mudahkan perjalanan kita dalam menuntut ilmu, dalam belajar sama-sama. Semoga Allah perkenankan harapan dan doa kita semuanya. Bismillah. Kita buka pembukaan ini dengan bismillah. Dan tentunya yang paling penting adalah luruskan niat. Kita luruskan niat bahwa kita
semuanya ingin menggapai apa yang Allah ridhoi. Karena yang kita butuhkan di dunia ini adalah ridho Allah. Nah, ini ummahat, cuman ini kuncinya. Perjalanan kita yang panjang, insya Allah cuman ini kuncinya, yang 4 ini. Pertama niat, kemudian kedua doa, kemudian 3 itu ikhtiar, kemudian 4 komitmen. Nah, tentunya kita memulai dari niat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Dan juga penutup amalan itu tergantung pada penutupnya. Nah, di antara umat, siapa yang ingin mencontohkan barangkali umat ini kira-kira ikut apa itu niatnya pengen ngapain? Ada yang bisa sharing? Niatnya apa ini? Ada yang bisa menyampaikan niat kan macam-macam nih, pastinya ada banyak niat ke sini kan. Coba apa boleh kami tahu? Pengen disiplin. Masya Allah. Baik semoga Allah perkenankan, pengen istiqomah mungkin ya. Istiqomah, pengen disiplin. Kita sama-sama belajar, sama-sama mengamalkan. Jadi baik anak ataupun tentunya kita sama-sama tahu bahwa kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sungguh besar laknat di sisi Allah mengatakan sesuatu yang tidak kita lakukan. Jadi ana sendiri tentunya juga setiap harinya berusaha untuk istiqomah dengan Al-Quran bersama ana sendiri dan juga anak-anak dan keluarga. Pengen bisa ngajarin anak ngaji sendiri. Baik, amin. Mencari komunitas Qurani untuk ortu dan anak agar istiqomah bersama Al-Quran. Keluarga belajar cinta Al-Quran setiap hari dengan bahagia, tanpa paksaan. Nambah terus ilmu dan support untuk menguatkan diri dan keluarga bergaul dengan Al-Quran. Pengen Ananda dekat dan cinta Al-Quran. Tentunya ibunya dulu. Ingin anak bisa baca Quran di usia dini dan berbagi kepada ummahat lainnya betapa nikmatnya mengajar anak Quran dari kita sendiri. Masya Allah. Iya ya, kebanyakan anak itu selesai dari sekolah pagi, sorenya diantar ke TPA ya biasanya. Baik, jazakumullah khairan ya ummah. Semoga Allah perkenankan semua doa dan harapan kita. Dan jangan lupa niatnya selalu dilandasi bahwa apa-apa yang kita lakukan hanya satu yang kita harapkan, yaitu ridho Allah. Selalu dialasi untuk menggapai ridho Allah. Nah, niat-niat dunia boleh saja, tetapi tentunya yang akan dibawa besok, yang akan menjadi bekal kita adalah ridho Allah tersebut. Karena orang nggak masuk surga kecuali Allah telah ridho sama seseorang itu. Baik, niat ya Umar. Jadi niat ini tentu perjalanan yang panjang, harus selalu diperbaharui. Tidak cukup kita malam ini aja berniat, kemudian besoknya dibiarkan dia lepas. Nggak bisa. Jadi besoknya lagi kita perbaharui. Kemudian hari ke-20 niatnya udah bagus, bisa aja hari ke-22 dia harus diluruskan lagi. Kemudian hari ke-40 sekian. Kemudian hari ke-70, hari ke-80, sampai kita meninggal, bukan ketika selesai mentoring, tapi sampai kita meninggal, kita harus terus memperbaharui niat kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk selalu berada di atas niat yang baik, niat yang lurus. Yang kedua adalah doa. Doa yang terbaik dan detail. Doa ini nggak apa ya, bukan Anda nggak perlu berbanyak bicara. Tentunya semua udah tahu. Kita semuanya tahu bahwa doa itu senjata. Umat tahu
Dulu Ana waktu masih gadis, itu Ana berdoa agar punya anak kembar. Karena Ana punya teman satu halakoh, itu mereka kembar. Mereka tuh ngafal bareng, murojaah bareng, kemana-mana bareng. Mereka juga mirip. Terus akhirnya kata teman ini ya, di waktu hujan di sore hari itu Ana berdoa agar punya anak kembar. Waktu itu, waktu gadis. Tapi ketika Ana sudah menikah, sudah punya anak satu, Ana udah nggak ingat lagi itu doa. Kemudian anak lahiran kedua itu anaknya kembar. Ketika komunikasi sama teman yang kembar ini, mereka nanya, mereka berkomentar, Masya Allah ya, Kak, doanya waktu sore itu dikabulkan sama Allah. Terus Ana kaget, doa yang mana? Ana bilang seperti itu. Iya, dulu kan kakak sering berdoa agar punya anak kembar, kata mereka. Oh, Masya Allah. Itu ya salah satu doa. Tentunya Uma juga punya pengalaman punya doa yang sekarang itu sudah bukan sekedar harapan lagi, tapi sudah dimiliki dan dinikmati. Begitulah doa. Jadi jangan disia-siakan. Ana juga ingat betapa terbata-batanya si kembar itu tilawah sekitar 6 bulan yang lalu. Jadi 6 bulan yang lalu itu mereka udah Ana ajak tilawah, tapi benar-benar terbata-bata, benar-benar dituntun. Sampai kalau bilang bu, itu mereka bilang ba, terus Ana bilang monyongin. Jadi berubah jadi bu gitu loh. Kemudian nanti misalnya zalikal kitabu. Pas lah dibilangnya lah, terus Ana bilang ada tongkat dipanjangin. Lah. Kemudian ada roh, ada ya. Itu Ana tuntun. Roh, ya, kacang. Baru mereka bilang roy. Seperti itu, satu-satu itu dituntun. Dan sekarang, Masya Allah, Alhamdulillah atas karunia Allah, mereka udah bisa tilawah, bisa dilihat, bisa sudah jauh lebih baik, sudah mengerti mana yang sukun syiddah, sudah bisa menggabungkan kata-kata sendiri. Insya Allah, Ana dalam masa 6 bulan itu Ana juga nggak pernah nyangka bakalan Allah kasih secepat ini gitu. Ana kira masih akan 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat per hari, masih terbata-bata. Ternyata begitu manisnya ketika kita tidak sekedar mengharapkan hasil. Kami hanya menikmati, pokoknya setiap hari kita baca Quran, setiap hari kita tilawah aja, nggak peduli walaupun belum lancar-lancar, pokoknya kita baca aja terus ya, gitu. Gitu istilahnya. Ana tanamkan ke diri Ana, dan Ana tanamkan itu juga ke Ummahat Abkah. Mau nggak mau Ana harus menelan apa yang Ana sampaikan kan. Jadi kayak gitu. Sampai ada satu peserta itu yang melihat ketika kami itikaf Ramadan kemarin tahun 2022 ini, itu beliau melihat sendiri, beliau juga alumni ya. Beliau melihat bagaimana terbata-batanya si kembar itu tilawah waktu Ramadan itu. Kemudian beberapa pekan yang lalu, mungkin sekitar 1,5 bulan yang lalu ya, chat sama beliau. Itu si kembar yang kemarin, katanya. Iya, kata Ana. Masya Allah, udah kayak gitu ya? Gimana ininya, katanya. Nggak ada, pokoknya dirutinkan aja tiap hari, Ana bilang kayak gitu. Kemudian sambil kadang-kadang kalau baca buku, kita baca buku lagi, maksudnya baca buku materi, di materi yang mereka belum kokoh kayak sukun syiddah, seperti itu. Masya Allah ya, katanya. Istiqomah itu luar biasa. Maksudnya kita berusaha untuk istiqomah itu, hasilnya Masya Allah. Allah kasih hasil yang kadang-kadang kita sendiri tidak menyangka. Doa itu Umar, jadi kami itu punya kebiasaan diajarkan sama abinya sebenarnya, yang membiasakan untuk berdoa sebelum belajar. Jadi anak-anak itu kita biasakan berdoa kalau sebelum tilawah. Doanya gini, kalau mau catat silakan. Ini doa ala kami ya. Doa itu kan memang banyak ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Cuman kita ingin doa yang detail. Jadi ketika mau baca Quran itu kami ajarkan
Ya Allah, mudahkanlah kakak atau abang atau adik membaca Al-Quran. Maaf, membaca, menghafal, mentadabburi, mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, ya Allah karuniakanlah kepada, sebut namanya, kecintaan terhadap Al-Quran. Itu yang selalu dibaca, yang selalu kita ajarkan, diulang-ulang setiap mau membaca ataupun murojaah ataupun ziyadah. Nah, insya Allah kami selalu yakin doa itu akan Allah kabulkan. Sampai kadang mereka kalau apa tuh pagi-pagi itu minta tilawah. Kadang bangun tengah malam, Ana bilang, ibu mau keluar ya, kadang keluar kamar, mereka terbangun. Nggak ngantuk lagi kata mereka. Ya udah, nah, nanti akhirnya kita tilawah tengah malam. Atau misalnya ketika safar, kita tetap bawa Al-Quran. Seperti itu, Umar. Pokoknya kita yakin, insya Allah, apa yang kita doakan akan dikabulkan. Begitu juga ketika mau tidur. Ketika mau tidur, kita juga mengajarkan mereka untuk berdoa. Ya Allah, bangunkan kami dalam keadaan beriman, kemudian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan seterusnya, dan seterusnya. Intinya, biasakan anak berdoa. Ketika mereka pengen sesuatu, ajarkan juga untuk berdoa dulu kepada Allah. Nah, seperti itu. Yang berikutnya adalah ikhtiar. Qadarullah di sini mulai hujan, Ummah. Jadi kalau misalnya suara Anda nanti kurang jelas, mohon disampaikan ya. Ikhtiar itu tentunya adalah pelengkap doa. Jadi nggak sempurna doa tanpa ikhtiar. Begitu juga ikhtiar tanpa doa. Ikhtiar untuk anak kecil itu yang paling besar porsinya adalah, kalau menurut kami ya, teladan. Kenapa? Karena anak kecil ini mereka, Masya Allah, mereka peniru sekali. Jadi ketika kita mencontohkan yang baik, mereka juga akan meniru yang baik. Sebaliknya, ketika mereka melihat yang tidak baik, mereka akan mencontoh hal tersebut. Makanya ketika kita mulai kemarin persiapan itu, yang dahulu untuk menghafal, berinteraksi dengan Al-Qur'annya adalah uminya. Karena kita ingin anak melihat interaksi uminya dengan Al-Quran, kemudian nanti itu menjadi mudah ketika Uma mengajak mereka belajar, karena mereka sudah melihat uminya udah duluan belajar Al-Quran, seperti itu. Berikutnya komitmen. Nah, komitmen ini penting, Uma, karena 84 hari ini cukup lama, akan ada ujian tentunya ya. Kita hidup di dunia pasti ada ujian. Akan ada godaan, jadi tidak ada istilah berhenti mentoring. Apapun yang terjadi, Uma lanjut sampai penutupan insya Allah. Uma siap? Yang siap silahkan sampaikan. Insya Allah siap. Siap. Insya Allah. Baik, barakallahu fikum. Semoga Allah mudahkan ikhtiar kita semuanya. Oke, Uma, kita masuk ke beberapa pertanyaan yang barangkali Uma dari kemarin-kemarin udah pengen nanya ya. Kenapa itu flashcard nggak ada domahnya? Ana sampaikan, kenapa nggak ada domahnya? Karena urutan kita di Apka itu adalah fathah. Dia urutannya itu linear, jadi sejajar. Fathah, setelah fathah langsung ke mat fathah. Karena dia masih satu bunyi. Ketika anak sudah mengenal a, ba, ta, saja, dan seterusnya, kemudian langsung dipanjangkan. A, ba, ta, dan seterusnya. Nah, setelah fathah, anak kan lebih mudah mengucapkan yang vokalnya a. Setelah a, kita ajak dia ke kasroh. Makanya setelah fathah, itu mat fathah, lalu kasroh. Di kasroh, anak mulai penyesuaian. Barangkali tidak semudah fathah yang mereka itu memang sudah terbiasa kayak mengucapkan mama, baba, dan seterusnya. Sekarang ketika kasroh mereka harus adaptasi lagi
Setelah kasroh langsung linear, Uma pasti bisa menebak, yaitu mat ya pada kasroh atau mat kasroh. Kita biasanya menyebutnya lebih singkat mat kasroh. Bi, si, ri, dan seterusnya. Setelah mat kasroh, baru kita masuk ke dhammah. Nah, seperti itu urutannya, makanya belum ada dhammah. Karena 3 urutan pertama itu adalah fathah, mat fathah, dan kasroh. Seperti itu ya, Uma. Pertanyaan kedua, yang barangkali Uma juga mempertanyakan, kenapa pakai Syekh Khusori? Kenapa bukan yang lain? Sebenarnya boleh aja yang lain, silakan. Cuman Ana sangat menyarankan kita seragamkan, karena kita akan melakukannya sama-sama. Jadi kita seragamkan syekhnya itu Syekh Khusori. Setidaknya selama mentoring. Kalau udah lepas mentoring, silahkan yang lain. Syekh Khusori insya Allah salah satu syekh yang bacaannya mendekati pada kebenaran. Dan Syekh Khusori adalah orang yang pertama merekam murattal. Jadi Syekh Khusori, karena anak kita ini peniru, anak kita luar biasa cepat menangkapnya, anak kita cerdas, Masya Allah, maka kita berikan yang terbaik. Kita berikan yang paling mendekati pada kebenaran. Bacaan Syekh yang insya Allah kita tahu mereka itu mengerti bahasa yang mereka ucapkan. Mereka mengerti Al-Quran yang mereka lafazkan. Maka salah satu syekhnya adalah Syekh Khusori. Kita seragamkan di sini, kita memakai Syekh Khusori, dan alhamdulillah bacaan Syekh Khusori ini banyak pilihannya. Ada yang cepat, ada juga yang sedang. Kita memilih yang sedang ini, yang seperti Ana contohkan kirimkan kemarin di channel Apka. Seperti itu Uma. Dan insya Allah dengan memilih bacaan orang Arab, kita akan terikut seperti naber, nada tinggi ya, nada tinggi dalam Al-Quran, yang seperti itu terkadang kita belum memahaminya karena kita memang bukan orang Arab. Tapi dengan membiasakan anak mendengar itu, insya Allah mereka akan terbiasa dengan bacaan itu, dan mudah-mudahan tidak susah lagi untuk memperbaiki nabernya dan lafaz hurufnya, makharijul hurufnya, dan segala macam. Dan kata guru Ana, jangan disia-siakan apa yang didengar telinga. Karena apa yang diucapkan mulut itu adalah hasil dari apa yang didengar telinga. Nah, coba diperhatikan kata-katanya. Apa yang diucapkan mulut, lisan, itu adalah apa yang didengar oleh telinga. Percaya nggak? Kita bisa ngomong bahasa Indonesia karena kita terbiasa mendengar bahasa Indonesia. Kita bisa anak kita hafal Al-Fatihah karena telinganya biasa mendengar Al-Fatihah. Nah, jadi ketika kita ingin membiasakan anak dengan bacaan yang benar, biasakan telinganya mendengar bacaan yang benar. Seperti itu, Uma. Itu beberapa alasan kenapa kita harus pakai Syekh Khusori dan flashcard-nya tidak ada dhammah. Berikutnya kita masuk ke poin-poin ini, Uma. Silakan dilihat slide-nya. Tadi Uma sudah melihat ya materi dan tugasnya seperti apa. Di videonya juga udah dijelaskan. Mengajarkannya itu 5 kali. Kemudian jarak antara kali pertama dan kali kedua itu minimal 1 jam. Sekarang udah ya Dan poin-poin berikutnya begitu juga dengan murattalnya harus diputar berapa kali. Nah, sekarang ini insya Allah nanti Ana jelaskan tentang kalender dan juga kisah itu ya Pertama Uma, ketika kita mengajarkan anak-anak, ajarkan langsung, hindari teori. Ini juga disampaikan di Zoom kemarin ya. Misalnya, hari pertama, hurufnya tadi huruf apa Uma? Ada yang udah lihat videonya? Huruf Ma. apa yang pertama? Iya, Ma. Oke, huruf Ma. Flashcard, Ma. ya, flashcard Ma kita keluarkan malam ini untuk diajarkan besok. Itu langsung aja ajarkan Ma. Tidak perlu disampaikan, nah ini huruf
Mim dikasih baris di atas namanya ma. Nama barisnya fathah. Tidak perlu seperti itu. Cukup langsung aja contohkan ma. Nah, biarkan mereka mengikuti. Itu maksudnya. Begitu juga dengan ke depannya akan ada kasroh, dhammah. Itu kita tidak perlu dulu pakai istilah ini namanya dhammah. Bentuknya seperti ini, tidak, langsung aja. Ini du, ini mu, ini bu. Kemudian yang fathatain juga seperti itu. Ini nak kalau barisnya berdua berderet seperti ini namanya fathatain. Kemudian dia harus pakai alif, belum. Anak kecil belum perlu seperti itu. Langsung aja. Ini man, san, dan, ron. Barisnya dua. Kalau satu ini ma, kalau dua man. Seperti itu. Begitu juga dengan tajwid ketika anak udah masuk Al-Quran. Misalnya, miong qabali. Tidak perlu kita bilang ini nun ketemu dengan qaf. Maka dia hukumnya jadi ikhfa. Langsung aja miong qabali. Begitu juga ketika anak waqaf muhtadun. Anak mengamalkan itu alhamdulillah mereka bisa sendiri. Jadi kita ajarkan beberapa kali nanti mereka bisa waqaf sendiri di setiap ayatnya itu. Anak-anak begitu Masya Allah mereka pintar sekali dan cepat menangkap. Yang jelas kita nggak usah berbelit-belit, ajarkan langsung. Kedua, jangan pernah mengukur kemampuan mereka dengan kemampuan kita. Maksudnya itu jangan dibawakan ke kita. Contohnya, ketika misalnya udah menjalani hari ke-10, jadi udah Ana share tuh materi dan tugas hari ke-10. Udah Ana sampaikan, ini huruf ke-10 misalnya itu huruf ro. Kemudian berpikir kayak gini, ini huruf ma aja anak saya belum hafal. Ini huruf ba aja anak saya belum hafal. Kayaknya saya nggak perlu dulu lah mengeluarkan flashcard roh. Saya cukup melancarkan, mengokohkan huruf-huruf yang 3 biji ini aja dulu. Sampai hari ke-10 itu masih 3 biji hurufnya. Padahal Ana sudah share materi ke-10 harusnya hurufnya udah 10. Tapi karena berkutat dengan pikiran sendiri, tahan, nggak dikeluarkan dulu. Nah, jangan seperti itu. Diikuti aja dulu materi dan tugasnya, karena ketika kita cuma menahan 3 itu, kita ajarkan 3-3 itu terus, anak cuma mengenal 3 itu. Tapi ketika tambah, mereka jadi mengenal banyak, dan mereka itu sebenarnya merekam. Setiap yang kita ajarkan, mereka merekam, cuman mungkin mereka belum mengeluarkannya di lisannya. Tapi mereka insya Allah sudah masuk itu. Jadi tetap ditambah dan diajarkan secara maksimal. Insya Allah akan melihat hasilnya. Mungkin bukan di hari ke-10, tapi pada hari ke-15 mungkin, atau 17 mungkin, dan seterusnya. Begitu juga dengan ayat. Ketika Ana share materi ke-9, harusnya ayatnya itu ayat ke-9. Karena berpikir anak saya tuh belum bisa ngikutin ayat 3 gitu. Jadi saya tuh stop aja dulu sampai ayat 3 biar kokoh yang 3 ayat ini. Jangan kayak gitu. Mohon diikuti apa yang Ana share, apa yang Ana sampaikan. Ketika emang udah hari 9, ya udah lakukan materi dan tugas di hari 9. Dan akan merasakan betapa mereka itu sebenarnya udah ada dalam pikirannya. Tugas kita hanya mentalkinkan, tugas kita hanya mengajarkan flashcard tersebut. Jadi bukan gini ya. Tugas kita bukan mengharap anak mengucapkan apa yang kita talkinkan hari itu. Misalnya hari ke-5 menalkinkan summa kalla saya'lamun. Ternyata anaknya nggak ngikut. Anaknya cuma mun aja, mun. Oh, kayaknya belum kokoh nih. Jadi hari ke-6 masih
menalkinkan summa kalla saya'lamun. Sedangkan materinya udah pindah ke ayat ke-6 dan teman-teman tuh udah pindah juga ke materi ke-6. Khawatirnya nanti Uma jadi jenuh karena anaknya juga belum mengucapkan, kemudian juga anaknya belum nambah-nambah, yang masuk ke memorinya masih sampai ayat 5. Seperti itu. Jadi mohon diikuti karena tugas kita hanya berusaha. Hasilnya kita serahkan kepada Allah. Allah yang membuat mereka mampu mengeluarkan ayat-ayat yang kita talkinkan. Allah yang membuat mereka mampu mengucapkan huruf-huruf yang kita ajarkan. Tugas kita hanya melaksanakan seperti apa yang ada di video, materi, dan tugas. Kita hanya menalkinkan, kita hanya mengajarkan dengan maksimal hari itu. Mereka ngucapin apa enggak, serahkan kepada Allah. Yang penting besoknya kita lakukan materi dan tugas yang ada. Jangan masih berkutat dengan yang udah lalu. Kemudian keempat, bersyukur. Jadi bersyukur, perbanyak syukur. Alhamdulillah, kemarin nggak hafal sama sekali. Sekarang udah ada hafal satu patah kata. Alhamdulillah, makasih ya Allah. Lakukan perlahan tapi istiqomah. Jangan terburu-buru mau cepat dan jangan terburu-buru karena melihat hasil pencapaian anak yang lain. Kita punya jalan masing-masing dan anak kita nggak bisa dibandingkan, disamakan dengan anak yang lain. Dilakukan aja, lakukan perlahan, lihat kemampuan anak. Jika tidak bisa sempurna, setidaknya jangan tinggalkan semuanya. Jadi akan ada masanya mungkin kita itu akan safar, mentoring, kemudian sama yang bilang udah dulu kan ya. akan ada mungkin sakit. Umi Latifah, mohon di-mute ya. Ini yang Latifah Ummu Salma, mohon di-mute ya. Ketika kita dalam keadaan tidak sedang efektif seperti itu, kita nggak bisa nih maksimal KBM-nya. Mungkin hari itu cuma bisa talkin sama murojaah. Qadarullah flashcard-nya ketinggalan misalnya. Tapi lebih bagus lagi kalau misalnya safar itu udah kita rencanakan. Bawa semua peralatan, flashcard-nya, speaker-nya, bukunya kah, atau kalau anak udah tilawah Al-Qur'annya, lebih bagus lagi kalau bisa dipersiapkan. Tapi kalau nggak bisa, jangan tinggalkan semuanya. Setidaknya talkinnya tetap jalan, murojaahnya tetap jalan, seperti itu. Ketika mereka mau, kalau bisa ya, jangan pernah nolak. Misalnya lagi ngantuk, terus dia bilang, Umi mau belajar. Kalau bisa, kalau emang bukan uzur syar'i, kita bangkit, semangat gitu. Karena belum tentu mereka mau terus kan. Ketika mereka mau, itu direspon, disambut agar mereka bahagia. Oh, ternyata Umi juga semangat ngajarin aku. Membujuk dengan memberi penawaran tertutup. Nah, ini cuma salah satu trik ya, ada banyak trik lain. Cuman anak jangan terbiasa dikasih pilihan, tapi kalau misalnya ngasih pilihan, itu memang pilihan yang keduanya itu baik, mau A atau B, dia tetap belajar. Penawaran tertutup itu dia nggak bisa lari dari apa yang kita pengen itu. Misalnya, dia belum mau belajar. Terus kita bilang, coba dipilih. Bisa diacungkan jari kita dua. Coba pilih. Adek maunya kita belajar di kamar atau kita belajar di luar gitu. Nah, jadi intinya dia mau pilih A atau B, dia tetap harus belajar. Nah, berikutnya ajarkan yang benar saja. Sebagaimana tadi Ana jelaskan,
Kenapa kita harus pakai Syekh Husori ya? Syekh yang murattal lain juga silakan yang insya Allah bacaannya benar, mendekati kebenaran. Karena itu tadi mereka luar biasa cepat nirunya. Apa yang didengar diucapkan, apa yang dilihat dilakukan. Jadi ajarkan yang benar saja. Ketika kita mentalkin, misalnya amma yatasaalun. Ma-nya kan pendek, jangan dipanjangkan. Kemudian ketika kita mengajarkan huruf fathah, huruf fathah kan pendek. Jangan pula kita panjangkan. Ini nak, coba lihat Umi. Ma, padahal itu ma-nya nggak pakai tongkat, nggak pakai alif. Jadi betul-betul diperhatikan, lebih aware, lebih sadar kita untuk mengajarkan yang benar saja. Berikutnya Uma diharapkan untuk aktif di Telegram di grup-grup APK. Kita punya 5. Ada channel itu untuk khusus info dari Ana, materi dan tugas. Kemudian kita akan menggunakan untuk live question and answer. Insya Allah akan dijadwalkan besok insya Allah. Kemudian laporan, materi dan tugas, home assignment, dan diskusi. Tempat ngobrol di grup diskusi. Tempat ngumpul home assignment di home assignment. Tempat laporan itu di laporan. Dan materi dan tugas untuk share materi dan tugas. Dia di channel ini terhubung ke materi dan tugas. Nah, yang 5 ini dipantau setiap hari. KBM APK nggak harus duduk tenang. Anak bisa duduk tenang itu ya ada tahapannya. Jadi jangan dipikir ketika kita mulai besok, Uma langsung paksa anaknya untuk duduk. Duduk! Kamu harus duduk, kita udah mulai sekolah, kita udah mulai belajar. Jangan gitu ya Uma. Apalagi kalau anak belum biasa belajar. Sebelumnya nggak pernah diajarin, dibiarin main bebas, tiba-tiba sekarang disuruh duduk. Jangan. Insya Allah kita belajarnya santai tapi terprogram. Mengajarkan huruf satu demi satu itu santai sebenarnya ya. Karena kalau kita ingat apa yang telah kita lakukan di masa lalu, kita ngajarin huruf itu kan sekali banyak itu. Kita baca semuanya terus berharap anak hafal semuanya. Nah ini mengajarkan huruf satu persatu, insya Allah santai. Silakan lagi di kendaraan bawa flashcardnya silakan. Lagi di kasur bawa flashcardnya silakan. Lagi main Lego bawa flashcardnya sambil baca flashcard silakan. Kapan anak duduk tenang? Kalau dia udah biasa belajar, memang misalnya dari 3 tahun udah biasa, dia akan duduk tenang sendiri. Biasanya usia 4 lebih itu udah bisa kok duduk tenang. Anak 3 tahun aja juga bisa duduk tenang, asalkan itu tadi kita udah membiasakannya. Jangan ujuk-ujuk ngajak anak duduk tenang. Berikutnya, putar murotal sesering mungkin. Lagi masak, lagi mandi, bersih-bersih, pas anak main, dan seterusnya. Nggak harus nunggu hening. Ini insya Allah diperbolehkan selama kita benar-benar tidak mencuekkan murotal itu. Jadi kita masih ada terpaut hati kita dengan murotal itu. Kita masih mendengar, kita masih mengikutin, meskipun nggak terus-menerus. Nah, pas tidur pun, anak biasanya putar murotal. Pas anak tidur siang, pas anak tidur malam, pas mau tidur, anak putar. Kita, orang tua, harus banyak belajar. Karena seseorang yang tidak punya, dia tidak bisa memberikan sesuatu. Kalau kita mau didengar, diteladani sama anak, terus belajar. Allah yang akan membimbing kita. Nah ini sebenarnya poinnya Uma. Ketika kita memulai mengajarkan anak, sebenarnya yang harus belajar dulu itu adalah kita. Salah satunya kita udah mulai kemarin dengan saling menyetorkan Al-Quran. Kita udah mulai belajar. Nah, belajar seperti apa lagi yang lainnya? Banyak sekali ya. Ilmu tentang gimana caranya sih mengambil hati anak, gimana caranya menjadi orang tua yang baik, yang mudah diteladani sama anak. Intinya belajar parenting.
Kita harus banyak belajar agar kita Allah mudahkan untuk membimbing mereka. Nah, jadi kita sebaiknya sesering mungkin mendengar kajian parenting kah, kajian akidah, kajian tentang siroh atau fikih atau yang lainnya. Kalau bisa dijadwalkan setiap hari itu, kalaupun nggak setiap hari, misalnya kita baru mulai belajar, baru mulai mau dengar kajian, dijadwalkan mungkin 2 kali sepekan. Setiap hari ini sama ini saya harus dengar kajian. Atau kalau suka baca, dijadwalkan juga saya dalam bulan ini ingin membaca buku ini. Kalau bisa sampai tamat, alhamdulillah. Nah, pilih satu buku parenting misalnya. Insya Allah bermanfaat, Uma. 1 halaman saja yang kita baca, insya Allah akan terasa manfaatnya. Jadi jangan dianggap remeh saja, dicoba. Dicoba kemudian Uma akan merasakan manfaatnya. Beda antara orang berilmu dengan orang tidak berilmu. Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Akan terasa sangat berbeda. Silakan dicoba ya. Atau minimal ketika nyuci piring gitu ya. Anak sering tuh mendengar kajian itu atau mendengar rekaman kajian biasanya pas nyuci piring atau lagi masak. Masak nyuci piring itu lumayan mengambil waktu atau menyapu, beres-beres, lipat kain. Itu sambil putar, kalau nggak putar murotal, putar kajian agar waktu kita tidak sia-sia. Insya Allah nanti untuk teknis ananda ini kita jelaskan nanti ya Sekarang kita masuk, silakan diambil lembar jadwal masing-masing. Oh, Afwan, sebentar ya Umah. Ada khawatir ada yang terlewat. Sebelum Ana jelaskan tentang home assignment sama menjawab pertanyaan-pertanyaan Uma tadi, kita minta sama Bunda Umar dulu. Kita minta ke Bunda untuk menjelaskan tentang teknis, kemudian hal-hal yang terkait dengan laporan. Karena urusan laporan nanti Bunda yang menghandle. Tapi tetap akan Ana koreksi insya Allah. Kepada Bunda kami silahkan. Jazakumullah khairan Umi Febi atas kesempatan yang diberikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di mentoring APKA 7 kepada para bunda-bunda hebat pejuang Al-Quran yang memiliki visi dan misi yang sama secara umum, yaitu ingin menjadi madrasatul ula bagi Ananda. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mudahkan. Baiklah, Bunda akan menjelaskan mengenai teknik laporan. Jadi, Uma, sekali lagi Bunda jelaskan dulu, kegiatan mentoring ini dilakukan di Telegram. Jadi kita ini kan online ya, tidak tatap muka. Ya, jadi mentoring ini dimentori atau di coach langsung oleh Umi Febi. Yang di coach adalah Uma. Para umi, para bunda, mama, ambu, itulah yang langsung terjun langsung sebagai guru mengajarkan Ananda di rumah. Nah, setiap hari insya Allah Umi Febi akan men-share materi yang akan Uma ajarkan kepada Ananda. Materi yang akan di-share ini memang 1 per 1 huruf,
nanti mungkin akan ada pertanyaan lanjutan. Anak saya udah sampai sini, selanjutnya bagaimana? Nanti konsultasikan lagi ke Umi Febi. Oke, jadi setiap hari akan ada di-share materi, seperti hari ini, kita contohkan hari ini. Umi Febi itu biasanya men-share materi antara sore atau malam sebelum jam 9 malam. Nah, Uma tuh persiapkan. Jadi persiapkan baca materinya sehingga kita udah prepare besok kita mau ngapain nih ke anak-anak, besok gimana, hurufnya apa, disiapkanlah malam itu. Atau strateginya bagaimana, atau disounding dilakukan mulai malam itu. Besok pagi, oke, kita mulai ajarkan Ananda. Contoh dulu yang awal ya Uma, flashcard. Jadi setiap besok kita anggap sama dulu masing-masing anak itu punya kartu Ma. Di-flashkan sesuai dengan yang Bunda sampaikan itu kan ya, minimal kan 5 kali, sudah sesuai yang disampaikan di grup laporan itu kan, minimal 5 kali pengulangan waktu. Bukan 5 kalinya bukan ma, udah bukan, tapi 5 kali pengulangan waktu yang jarak antara waktu satu dan keduanya itu minimal 1 jam. Nah, itu minimal. Kalau lebih akan lebih baik lagi. Kalau kurang, qadarullah mungkin ada uzur sehingga tidak bisa maksimal, nggak apa-apa. Yang penting dilakukan. Begitu juga dengan talqin ayat, minimal 3 kali pengulangan waktu. Lebih baik lagi. Kalau kurang, qadarullah nggak apa-apa. Yang penting dilakukan. Selanjutnya, setelah KBM dilaksanakan, jangan lupa kirimkan laporannya, Uma. Laporan dikirimkan batas waktu maksimalnya adalah jam 12 malam setiap harinya. Itu batas waktu mengirimkan laporan. Jadi misalnya kalau kita besok mulainya nih ngajarnya Selasa, setelah diajarkan Ananda, kirim laporannya ke grup laporan. Paling lambat jam 12 malam setiap malamnya. Nah, selanjutnya kami memberikan toleransi keterlambatan. Misalnya qadarullah ada uzur, mungkin umanya tertidur pada saat mengelonin Ananda atau ada adik kan ya, mungkin tertidur. Nah, kita kasih uzur sampai jam 6 pagi keesokan harinya. Namun itu nanti di keterangan laporannya berbeda ya, memang keterangannya terlambat, nggak basah. Selanjutnya, apabila Uma ada yang ngirimin laporan lebih dari jam 6 pagi, nah itu dianggap laporannya tidak diterima gitu. Ya. Selanjutnya, bagaimana kalau yang uzur? Nah, uzur udah kita sepakati ya Uma, hanya ada kondisinya Ananda yang sakit atau Uma yang sakit dan tidak ada yang menggantikan kegiatan belajar mengajar atau ada kemalangan, dan itu pun ada sudah dijelaskan bagaimana yang dimaksud dengan kemalangan di sini. Terasa berat mungkin, aduh ini kok berat sekali, aduh kok ini sulit. Tidak, insya Allah tidak. Kembali tadi sudah dijelaskan oleh Umi Febi, yang penting kita memang niatkan karena Allah, mohon pertolongan dari Allah, dan kita memang mengazamkan tekad itu tiada hari tanpa Al-Quran, dan itu kita mulai dari diri kita sendiri. Seperti itu, Uma. Jadi semoga Allah mudahkan apa-apa yang kita lakukan ini. Mungkin ada pertanyaan, mengapa harus dilaporkan gitu? Kenapa sih harus dilaporkan? Terus konsekuensi laporan itu apa sih gitu? Kenapa harus dilaporkan? Nah, ini juga salah satu pengikat. Bagaimana kami tahu progres Ananda dan Uma apabila kami tidak melihat laporannya gitu. Insya Allah dari laporan itu kita tahu, anak ini progresnya udah sampai sini. Bunda memang tugasnya merekap saja, tapi Umi Febi nanti akan terjun langsung melihat bagaimana progres Ananda. Selanjutnya, setor video. Nah, besok juga Ananda disetorkan videonya. Tujuan menyetorkan video adalah supaya Umi Febi tahu cara pengajaran Uma kepada Ananda seperti apa. Ananda udah sampai mana, seperti itu. Tolong kalender yang sudah di-print bisa ditempel itu, jadi sebagai Umanya udah ada gambaran agenda APKA ini gimana aja. Terus mungkin kalau misalnya udah ada agenda, mungkin ada rencana safar, kita kan tahu ini hari kesini ada store video, jadi kita harus antisipasi bagaimana sebelum atau sudah atau bagaimana. Jadi kalender itu membantulah guidance Uma
membersamai Ananda dalam menjalankan APK. Sampai di sini dulu penjelasan Bunda tentang laporan. Mungkin apabila ada yang tidak jelas bisa ditanyakan. Bismillah, ini Afwan saya mau tanya ya. Ini sistem bentuk video laporannya ini apa kita nanti video misal contoh ketika umahnya lagi mengajarin kayak layar HP-nya itu dijauhkan gitu, kita kayak sounding apa ngajarin anaknya apa seperti itu apa bagaimana? Apa kita hanya merekam anaknya saja apa bagaimana ya Bunda? Afwan. Oh ya, kalau biasanya kita itu yang direkam anaknya aja, bahkan nggak kelihatan wajah juga nggak apa-apa. Mungkin misalnya flashcard-nya atau bukunya seperti itu. Anak membaca aja, anak baca aja. Terus satu lagi, memang video ini disounding dulu supaya anak-anaknya paham, terus dikondisikan. Jadi jangan sampai ada kayak dipaksa gitu. Kalau misalnya anak-anaknya pada saat itu nggak nyaman, mungkin pagi nggak mau, oke, coba sore, coba siang mungkin atau sore. Kalau nggak berhasil, konfirmasi ke kita, Ananda belum bisa bekerja sama, besok dikasih kesempatan lagi, kirimkan lagi videonya. Seperti itu ya Uma. Jadi jangan kalau udah jadwal store video, Umanya jadi ini tertekan atau udah stres duluan, jangan gitu. Pokoknya kembali lagi kita tuh ngajarin Ananda Al-Quran tapi dengan cinta, dengan senang, dengan bahwa mengajari Al-Quran itu hijayah itu menyenangkan gitu. Seperti itu ya Uma. Terus ada Masya jadwal Allah. ya, seperti misalnya besok hari pertama, hari kelima, terus hari 19, 29 seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan Uma? Jazakallahu khairan Ummu Farah. Masya Allah, wa anti khairan. Ini apa ini? Grup laporannya di oh iya, di grup laporannya itu dibukanya besok ya Uma ya. Sengaja dikunci dulu supaya nggak tertimpa chatnya. Terus apakah ada solusi jika Anda nggak mau divideokan? Bahkan ingin, oh iya, jadi kalau misalnya memang kadang-kadang anak-anak ini kita sedang berusaha untuk mengurangi screen time ya. Kalau seperti ini insya Allah uzur ya Ummu Mela. Jadi sampaikan aja ke kita, sampaikan ke kita. Jadi insya Allah ini uzur, tidak store video, tapi tolong dikomunikasikan sedetail mungkin itu Ananda seperti apa kondisi belajarnya. Jadi untuk hal ini mungkin nanti bisa japri Umi Febi. Jika memang tidak bisa dikondisikan Ananda mengirimkan video. Jadi sebenarnya tujuan mengirimkan video itu supaya Umi Febi itu bisa lihat langsung Uma ngajarinya seperti apa, terus Ananda seperti apa progresnya, seperti itu Om ya. Bisa dipahami ya Umi Mela. Selanjutnya. Bismillah Bun, mau tanya sedikit aja. Untuk yang video ini kan kita ada pengulangan 5 kali ya, tadi untuk yang flashcard setiap harinya. Berarti setiap 5 kali itu harus divideoin atau hanya satu kali aja gitu? Enggak, satu kali aja, cukup satu kali aja. Pokoknya kali aja ya. Pokoknya besok Uma memvideokan satu kali. Nah, perhatikan betul cara Umi Febi mengajarkan flashcard itu yang ditunjuk adalah harokatnya. Jadi tangan kita menyentuh harokat untuk awal. Jadi perhatikan sekali. Terus Uma nanti mungkin ada yang bertanya apabila Ananda sudah lebih menguasai beberapa huruf fathah, mungkin nanti bisa ditanyakan ke Umi Febi apa yang harus disetorkan besok. Satu hal lagi yang perlu Bunda tekankan di sini atau ingatkan kembali bahwa suatu hari nanti seandainya progres Ananda sudah lebih bahkan melebihi dari materi Afwan Bun, suaranya putus-putus Bun. Putus Afwan. Yang perlu Bunda ingatkan lagi bahwa apabila suatu hari nanti qadarullah pencapaian Ananda melebihi dari materi yang di-share Umi Febi setiap hari, tolong jangan pernah di-skip insya Allah di sana akan banyak nasihat, motivasi, jadi akan merecharge semangat Uma setiap harinya dengan menyimak materi Umi Febi tersebut. Selanjutnya yang Bunda tekankan lagi di sini, apapun kondisi Ananda, apapun kondisi Uma, harap tetap berkabar dan melaporkan ke grup laporan.
termasuk misalnya Ananda sakit, laporkan aja di sana, misalnya flashcard enggak gitu, misalnya talqin enggak, misalnya hanya menyetorkan murotal gitu, keterangannya Ananda sakit, sampaikan di sana, seperti itu. Jadi kita tuh bisa memantau gitu kondisi Ananda dan Uma. Pokoknya laporan ini penting sekali insya Allah. Ada lagi Uma? Oh iya, Ubadiyah. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Ya, izin tanya yang pertama, untuk penyetoran videonya itu setiap hari, Uma? Enggak, jadi udah ada di kalender ya ya. Jadi Menurut hari kalender pertama aja ya, ada, sesuai hari dengan kelima. kalender ya? Iya, hari pertama, kelima, 19, tapi biasanya nanti Bunda akan info lagi. Baik. Yang kedua, untuk Poster video Bunda udah info insya Allah. Masya Allah, terima kasih. Untuk Uma yang sambil bekerja, itu kan pengulangan 5 kali pengulangan dengan waktu jeda 1 jam. Misalkan kerja pulang jam 5 sore sampai rumah, rasanya tidak mungkin ya mengulang 5 kali dengan jeda 1 jam. Itu seperti apa solusinya ya, Om? Kalau selama ini juga ada ya yang Uma yang bekerja, misalnya kondisinya ada yang pagi dilakukan dulu sekali, pulang sore atau sebelum tidur lagi, terus bisa juga dengan mengkondisikan mungkin ada yang membantu menjaga Ananda di rumah gitu, bisa dikondisikan, bisa disounding juga, misalnya selama itu Ananda dikondisikan kondisi rumah, Ananda mendengarkan murotal atau dijauhkan dari distraksi dan lain sebagainya. Nanti mungkin akan ditambahkan oleh Umi Febi. Dan untuk ibu yang bekerja memang harus mengatur strategi sebaik mungkin. Namun satu hal yang perlu Uma di sini tanamkan bahwa insya Allah bisa dilaksanakan oleh Uma yang bekerja, tidak hanya oleh Uma yang di rumah. Semoga Allah mudahkan. Ya semangat ya Nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Febi. Ada lagi yang mau bertanya? Ya. Oke, tunggu Bunda cek yang di chatroom. Untuk 3. Oh iya, jadi untuk sehari ada 3 yang dilaporkan. Ini tergantung ya ya, pokoknya sebenarnya setiap hari yang dilaporkan tuh hanya mengisi grup laporan itu. Jadi oke, udah ulangi lagi, kita kan ada grupnya, ada channel APKA, channel di Telegram ini, nanti ada infonya, itu emang grupnya terkunci, jadi sering-sering aja buka channel APKA, karena mungkin tertimpa info yang lain di channel APKA ada. Yang kedua, ada grup materi dan tugas. Di sana materi dan tugas itu tempat Umi Febi men-share materi setiap hari. Dan di sana juga adalah tempat Uma menyetorkan tugas video. Ya, selanjutnya grup yang ketiga, grup home assignment. Di sana adalah tempat Uma menyetorkan tugas home assignment. Seperti malam ini akan disampaikan home assignment pertama. Nah, nanti dikumpul di grup home assignment. Selanjutnya yang keempat adalah grup diskusi. Di sana ya informasi harian atau tempat kita berdiskusi. Seperti itu ya, Uma. Jadi kalau yang setiap hari dilaporkan itu ya hanya laporan. Kalau video pada hari tertentu dan home assignment juga hari tertentu. Oke, Umi Dela Putri sebentar ya. Masih ada waktu nih kan Umi Febi. Bismillah, Ana mau tanya mengenai tugas tilawah 3 tahun ke atas minimal 2 baris. Apakah ini wajib Oh gini Oke. Jadi gini, itu kan mengenai aturan pelaporan itu kan ditulis untuk flashcard atau buku atau tilawah. Nah, sekarang berarti Ananda kan hanya flashcard, talqin, dan murojaah. Nanti kalau misalnya sudah selesai tilawah, berarti kan buku. Berarti dia buku, talqin, sama murojaah. Kalau udah selesai itu kan baru tilawah. Jadi yang sekarang masih Ananda masih flashcard ya ya. Jadi itu tilawah adalah bagi Ananda yang sudah tilawah Al-Quran. Seperti itu. Udah bisa dipahami ya Umi Dela. Ada lagi Wajazakillah khairan.
Baiklah, Bunda kembalikan lagi ke Umi Febi. Apabila ada yang masih ragu atau ada yang masih samar-samar, jangan sungkan untuk bertanya baik di grup diskusi atau japri kami insya Allah. Bukunya dibeli di mana? Buku. Nah, kalau buku ini buku yang kita gunakan adalah tentu merujuk pada Al-Quran yang akan kita pakai untuk kita ajarkan kepada Ananda. Apabila kita tentu disarankan sebenarnya Al-Quran Rasul Usmani ya. Apabila kita ingin memakai itu, tentu kita menggunakan buku yang penulisannya sesuai dengan Quran Rasul Usmani, misalnya buku Aisar, buku Asy-Syafi'i, dan alhamdulillah sekarang kita sudah punya buku Apka Mengaji. Jadi buku apa yang ada di rumah boleh, tapi kalau ingin buku Apka Mengaji bisa hubungi Umi Febi atau Bunda. Seperti itu ya, Umi Abdillah. Semoga bisa dipahami. Udah kita kembalikan lagi ke Umi Febi ya untuk menjelaskan tentang home assignment kita. Ya, jazakumullah khairan, Bun. Iya, jazakumullah khairan Umi Febi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ummah, kalau dengan Ana pertanyaannya nanti insya Allah setelah selesai ini ya, semuanya kita gabungkan. Berikutnya, penjelasan Ana ini masuk ke jadwal. Jadi home assignment pertama itu kita mengatur jadwal harian kita. Ini jadwal yang Ummah sudah print. Nah, ini dia. Ini masih kosong. Jadi Ummah kita akan mengisi jadwal ini. Tujuannya apa? Agar lebih teratur, lebih terprogram kegiatan kita sehari-hari. Meskipun pada akhirnya mungkin nggak 100% kita sesuai dengan apa yang sudah kita tulis, tapi nggak apa-apa. Kita sudah meniatkan program kita itu, program sehari-hari kita itu kita tulis, kita niatkan untuk lebih teratur, itu udah jadi pahala insya Allah. Pertama, sisipkan karakter yang ingin ditanamkan pada diri sendiri dan pada anak. Nah, ini kayak apa? Kayak sounding ya, kayak stimulasi ke diri kita. Jadi, nanti jadwal harian ibunda atau umi atau bunda solehah, disiplin, sabar misalnya ya. Ibu-ibu ini kebanyakan ngasih apanya sabar, karena kita emang butuh sekali untuk sabar dengan anak-anak. Atau jadwal harian Ananda soleh, berani, tangguh, bertakwa, dan seterusnya. Kedua, tentunya kita sebagai orang yang sangat berperan di rumah, bangunlah lebih awal. Karena kita pemimpinnya di rumah suami kita. Bangunlah lebih awal, angsurlah pekerjaan yang sekiranya butuh fokus sebelum anak bangun. Jadi kita ngatur strategi, karena kita akan punya kegiatan baru, kita atur strategi, apa kegiatan yang kayaknya nih akan terdistraksi kalau dia udah bangun. Saya tuh butuh fokus untuk ziyadah misalnya, atau untuk baca buku, atau untuk ngerjain apa gitu. Itu dikerjakan sebelum subuh misalnya. Kemudian langkah-langkah membuat jadwal ini salah satunya bisa dengan cara seperti ini, tapi nggak harus seperti ini. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan ummah boleh, tapi ikut yang seperti ini boleh. Ini diajarin sama salah satu guru kami untuk memasukkan semua kegiatan ke dalam jadwal harian kita agar tidak ada yang luput dan berharap jadwal itu emang sesuai dengan realita. Pertama, list semua kegiatan ibunda yang dilakukan setiap hari. Kan banyak itu ya, nanti kita list semuanya dari 1 sampai mungkin nomor 50 ada gitu ya. Nanti di list semuanya. Usahakan tidak ada yang tertinggal. Setelah kita list semuanya, masukkan satu persatu. Ketika masuk misalnya bangun, kemudian sholat subuh. Ketika sholat subuh masuk ke dalam tabel jadwal kita itu, coret. Yang udah masuk, coret. Kemudian nyuci piring, udah masuk, coret. Memasak, udah masuk, coret. Kemudian flash maksudnya memflashkan flashcard, mengajarkan flashcard itu kan minimal 5 kali. Itu harus dibikin.
Karena kita punya kegiatan baru sekarang, masukkan yang menjadi kewajiban kita sehari-hari dalam mentoring itu. Apa itu? Memutar murotal, kemudian memflashkan flashcard minimal 5 kali sehari, mentalkinkan an-naba minimal 3 kali sehari, itu dimasukkan. Jadi yang akan Ana fokuskan nanti, tentunya Ana nggak bisa banyak ini terhadap jadwal harian Uma, tapi yang Ana harapkan nanti, ini kita ganti Ibunda dulu ya. Ibunda lebih penting. Anaknya ikut insya Allah. Misalnya seperti ini, misalnya kita masukkan yang 5 itu, memflashkannya itu jam berapa aja. Misalnya anak kita bangun jam 6. Jadi ini nanti di sini Ana lihat ada dia 5 kali belajar ya jadwalnya itu. Sambil putar murotal. Putar murotal ini kan bisa disambilkan, sambil anak main, sambil kita masak, sambil kita lipat kain, sambil kita nyetrika dan seterusnya. Kemudian nanti kalau kali pertamanya jam 6, meskipun di sini flashnya 10 kali, tapi tetap terhitung satu kali ya di jam 6 ini. Jarak antara flash pertama dan flash kedua itu minimal 1 jam. Di sini jam 7 minimalnya. Kalau mau jam 8 juga boleh. Di sini flashcard lagi. Putar murotal lagi. Nah, berikutnya mungkin nanti bisanya jam 9 lagi. Flashcard lagi. Kemudian nanti dia tidur setelah jam 9, setelah belajar jam 9 dia tidur. Di sini bisa flashcard dan talqin. Nah, kemudian nanti bangun tidur jam 1. Jam 1 dia belajar lagi. Talqin sekalian. Di sini juga boleh. Talqin 1 ayat itu mudah sekali insya Allah. Setelah dia belajar flashcard, ikutin Umi ya nak. Amma yatasaalun. Semudah itu insya Allah. Nah, apalagi kalau masih 1 ayat ya. Nah, 3 kali talqin itu kan batas minimal. Jadi kalau kita bikin 5 kali, oh boleh sekali, malah lebih banyak, lebih bagus. Di sini FC dan talqin. Nah, selesai. Nah, yang Ana harapkan ada juga setidaknya dalam harian kita itu, aktivitas sehari-hari kita, meskipun mungkin untuk awal cuma 1 kali sepekan, misalnya waktu kita sediakan untuk menuntut ilmu itu setelah anak-anak tidur misalnya, jam 8 malam. Membaca buku parenting misal. Oh, saya kayaknya belum sanggup Umi baca buku parenting itu dirutinkan. Saya buku kisah aja. Misalnya ya. Membaca buku sirah. Atau kayaknya berat membaca, nanti saya ngantuk. Saya sukanya tuh nonton kajian aja. Silakan. Yang penting kita menuntut ilmu. Menonton kajian ustadz siapa gitu. Itu yang Ana harapkan ada di jadwal. Nah, seperti itu Uma. Apa hal yang Ana rasakan membuat waktu lebih efisien? Kita masuk ke sini lagi. Kalau tips dari Ana, pertama, perhatikan waktu bangun dan waktu tidur. Waktu bangun dan waktu tidur kita, kemudian anak-anak. Terutama juga anak-anak, ini penting. Biar jadwal dia teratur, kita atur waktu tidur dan waktu bangun. Insya Allah ada. Nah,
Waktu tidur dan waktu bangun ini berdasarkan aturan siapa? Tentunya kita merujuk pada Rasulullah SAW. Jadi beliau tidur setelah Isya, kemudian bangun lebih awal. Nah, Ana sedang membiasakan anak-anak itu bangun subuh, kemudian tidur setelah Isya. Makanya ini Ana bisa Zoom, mereka udah tidur. Jadi ketika kita mengajak anak tidur Isya, insya Allah mereka bangun subuh itu tidak berat, kecuali ada kondisi-kondisi tertentu, misalnya kurang sehat atau habis safar atau kemarinnya nggak tidur siang, itu bisa nanti masuk pada keadaan tertentu. Perhatikan waktu tidur dan bangun dan tidur siang. Nah, kami biasanya tidur siang itu jam 11. Jam 11 qailulah, nanti bangunnya zuhur. Kadang kelewatan zuhur, kadang Ana biarkan, kadang Ana bangunkan. Kemudian perhatikan makan. Nah, kadang banyak habis waktu kita ibu-ibu itu di dapur. Mungkin bisa diakali masalah makan ini kalau selama ini. Jadi ketika membuat jadwal itu sambil evaluasi. Kayaknya selama ini waktu saya tuh banyak habis di dapur. Sekian jam gitu. Kalau selama ini bikin cemilan bisa menghabiskan waktu sekian jam, mungkin bisa dipangkas. Kayaknya cemilannya yang simple-simple aja lagi. Yang sekian menit udah selesai. Kemudian masak kayaknya bisa digabungin nih untuk siang sama malam bisa. Dan seterusnya Uma pasti lebih paham lah masalah dapur masing-masing seperti apa membuatnya lebih efisien. Perhatikan masalah makan, tidur, karena masalah ini makan Rasulullah itu simple aja. Nggak ada makanan puasa. Seperti itu. Jadi kita sebagai umatnya tentunya juga ikut ke beliau. Masalah makan tidak harus ribet. Jangan habiskan kebanyakan waktu kita di dapur saja. Berikutnya, hiburan tidak bisa bercampur dengan menuntut ilmu, belajar. Dalam salah satu videonya, Ustadz Budi Ashari menyampaikan, hiburan itu tidak bisa dia seperti minyak dan air. Nggak bisa anak yang udah kita yang udah terbiasa bersantai menonton di depan TV berjam-jam melongo di depan YouTube, kemudian tiba-tiba diajak belajar, itu butuh waktu, butuh proses. Jadi kalau misal udah terlanjur, dikurangi pelan-pelan. Kalau misalnya belum, alhamdulillah. Hiburan tidak bisa bercampur dengan belajar. Kenapa? Karena hiburan itu kita santai aja, sambil ngemil bisa nonton, sambil ngapain gitu bisa. Tapi kalau belajar enggak. Belajar harus dilihat, hurufnya harus dilihat, kemudian talqinnya harus diikut. Seperti itu. Jadi kalau ada yang kondisi-kondisi seperti ini, mohon untuk segera mengantisipasinya. Itu yang ingin Ana sampaikan. Nah, ini Uma, ada ingin melihatkan ya, karena kemarin ada yang minta, ini jadwal ini contoh jadwal Ananda Ana maksudnya. Apa sudah terlihat Uma? Afwan ya, kertasnya udah agak kusut ini. Apa sudah terlihat? Sudah, Mbak Febi. Sudah, Uma. Ya, jadi kita bangun azan subuh. Azan subuh di sini di Pekanbaru itu sekitar jam 5, kadang lewat, kadang kurang. Kadang ada juga telatnya, nggak selalu persis ketika azan. Nanti ada prosesnya lama, ada prosesnya bentar. Dan itu perlu sounding terus-menerus
disampaikan, dikasih apresiasi siapa yang bangunnya itu nggak rewel, nggak merengek, nggak lama, seperti itu. Itu salah satu yang kami lakukan. Kemudian nanti minum madu sama buah kalau mau kalau ini fleksibel aja, kadang juga nggak tiap hari seperti itu. Kemudian kakak tilawah, kemudian kalau si kembar ziyadah sama robat, kemudian jalan pagi, kemudian main sebentar, mandi, berpakaian, main, sarapan, kemudian bersihkan sisa sarapan. Nah, nanti di sini dibagi tugasnya, si kakak nyuci piring, si kembar ngutip nasi sama nyapu, dan seterusnya. Kemudian jam 9.30 kakak murojaah, si kembar nanti tilawah atau murojaah. Karena tadi dia di sini udah ziyadah. Ini jangan dilihat kok nggak 5 kali, kok nggak 3 kali. Iya, jadi dulu kita kayak gitu, Uma. Jadi dulu 3 kali, 5 kali juga. Ini karena udah terapa ya. Jadi nggak seperti mentoring betul lagi, tapi kita ngulang-ngulang ini terus. Ziyadah itu juga kadang nggak sekali aja, diulang-ulang. Tapi di sini nggak disebutkan 5 kali, 3 kali, ya emang nggak sedisiplin itu juga. Karena alhamdulillah kadang sekali atau 2 kali alhamdulillah udah bisa seperti itu. Tapi Ana mohon jangan karena itu berkecil hati gitu. Kita di awal-awal memang harus membiasakan untuk sesuai dengan itu. Kemudian nanti jam segini kudapan, kemudian dia main, kemudian jam di sini harusnya 11.30 ya, di sini 12, bukan. Kadang malah lebih cepat, jam 11 kurang kadang, tapi seringnya jam 11. Qailulah, kemudian sholat zuhur, kemudian makan, kemudian di antara zuhur dan asar selipkan satu lagi KBM-nya, apakah membaca atau nanti murojaah atau yang lainnya. Kemudian asar. Kemudian setelah asar, kalau ada mengajinya yang belum selesai, nah diselesaikan di sini. Dan seterusnya. Kalau udah maghrib, kita usahakan sebelum maghrib itu udah selesai KBM. Jadi maghrib itu udah santai, nanti kadang halakoh sama abinya, kadang enggak. Jadi halakoh itu enggak tiap hari. Kadang kita cuma ngobrol-ngobrol aja, kadang ngumpulnya baru maghrib kan. Kemudian nanti isya, sholat, ke kamar mandi, kemudian tidur, udah seperti itu. Nah, cuman yang perlu perjuangan itu menjalankannya setiap hari. Seperti itu ya Umah, mencatatnya insya Allah mudah. Semoga Allah mudahkan. Jadi semoga bagi yang bertanya sudah terjawab. Dan satu lagi, selain jadwal, satu lagi yaitu tabel before dan after. Jadi nanti Ana menyarankan ada sebaiknya buku yang dikhususkan tentang APKA. Dimulai dari tabel before dan after. Kemudian visi dan misi ini sudah ditempel. Jadi before, sebelum masuk APKA itu kondisi anak seperti apa. Nanti dituliskan di situ. Afternya jangan ditulis dulu karena kita belum menjalankannya kan. Nah ini contohnya ini misalnya punya siapa ini? Idris. Before, seperti ini ya. Nah, ini bukunya, buku khusus mentoringnya. Bikin mentoring APKA 84 hari 13 Juni sampai September 2022. Nanti Uma juga di buku itu bisa menulis tips ngajarin anak di huruf kasroh, lagi mentok di kasroh, tiba-tiba dapat tips seperti ini. Nah, jadi bisa dituliskan di situ. Belum memiliki hafalan, hanya mengenal huruf hijaiyah tanpa harokat. Nah, sekarang Idris ini udah mau Al-Quran, insya Allah. Belajar dan bermain yang belum terarah, masih sering nonton TV atau YouTube. Nah, ini keadaan Idris sebelum ikut mentoring. Uma juga bikin seperti ini. Tujuannya apa? Tujuannya besok ketika kita di tengah jalan, kita butuh motivasi, kita bisa buka itu. Kita isi pelan-pelan afternya seperti apa nih. Itu insya Allah mudah-mudahan membuat kita lebih bersyukur. Oh ternyata
ada kok hasilnya gitu. Dulu dia nggak kayak gini, sekarang alhamdulillah udah bisa kayak gini. Jadi kita mudah-mudahan dengan bersyukur kita jadi semangat lagi. Nah, ini deadline-nya hari ke-7, Senin 29 Agustus 2022 insya Allah. Baik, yang ingin bertanya silahkan. Yang tadi udah hafal huruf fathah ya. Jadi besok setor apa? Mana tadi pertanyaannya? Jafni Nurmela. Umi Mela kan kebetulan nggak ada yang fathahnya. Jadi silakan dibaca huruf fathah yang ada di buku Iqra. Jadi tetap setoran hari pertama itu membaca huruf fathah, kemudian mat, kemudian kasroh. Kalau emang udah kenal itu. Tapi kalau baru sampai mat fathah berarti membaca fathah dan mat fathah yang ada di buku. Karena Umi Mela ini teman-teman beliau nggak kemarin karena suatu pertimbangan nggak ngambil yang fathah dan mat fathah. Jadi Umi Mela besok setorkan fathah dan mat fathah yang ada di buku. Besok akan Anda arahkan berikutnya ngapain. Tentunya setelah itu ngajarin kasro tapi sesuaikan urutannya dengan yang ada di video materi dan tugas. Jadi kalau di materi itu berarti kasrohnya mi. Seperti itu ya Umi Mela. Jadi besok disetorkan video fathah dan mat fathah. Kalau misalnya berhalangan, uzur seperti yang disampaikan tadi untuk memvideokan, boleh pakai audio. Afwan Umi Febi mungkin bisa dikasih penjelasan untuk Uma yang bekerja. Oh iya. Tadi Umi siapa Bisa kita ngobrol bentar Kalau kita punya kegiatan harian rutin yang berbeda, bisa kalau ini bisa dibikin jadwalnya itu di setiap hari, misalnya di buku catatan. Nanti buku catatan itu aja yang difotokan. Kemudian kalau misalnya mau satu aja bikin jadwalnya, mungkin bisa diambil secara umum atau di hari yang kebanyakan hari dalam satu pekan itu kita seperti itu. Nah, seperti itu Kalau untuk menjalankannya, malam itu bisa diatur. Besok nih kan kita tahu ya, karena jadwalnya itu tetap besok jam segini sampai jam segini saya ada kegiatan di luar. Berarti 3 kali flashnya misalnya udah selesai sebelum saya berangkat. Kemudian nanti 2 sisanya ketika saya udah pulang. Seperti itu diatur. Insya Allah bisa. Itulah gunanya buku tadi. Ana juga sering nyoret-nyoret. Bahkan murojaah sehari-hari aja itu Ana catat. Hari ini tuh Ana mau murojaah juz ini. Kemudian Ana ingin melakukan ini. Itu Ana catat. Di buku khusus mentoring tadi hendaknya dibuat juga hari ini, tanggal segini. Nanti saya ingin melakukan ini aja. Ini gitu. Apa bisa dibuat perbedaannya di catatan? Di catatan jadwal itu maksudnya, Bisa, silakan dibuat perbedaannya. Kalau misalnya di jadwal yang mau dikumpul itu mau dibikin, silakan. Ibu Sazia. Ini betul Iyane bacanya ya, Iya, betul, Nah, Iyane, kemarin kita udah sempat diskusi ya sebelum daftar. Seperti yang kemarin sampaikan, bisa minta bantuan suami kalau emang nggak tercapai di waktu Umi Yani di rumah itu nggak tercapai 5 kali, bisa minta bantuan suami dan pengasuh seperti yang Umi Yani sampaikan. Dan untuk murotal ini lebih mudah sebenarnya. Jadi untuk murotal itu kan tinggal mencet-mencet aja, nggak usah dimatikan.
Jadi minta aja suami dan pengasuh untuk memutar. Cuman untuk video, mungkin Umi Yani bisa menyampaikan seperti apa instruksi pengajaran flashcard itu seperti apa. Jadi bisa bekerja sama lah Ibu Sazia sama pengasuh dan juga suami. Jadi kalau misalnya berangkat pagi coba disempatkan satu kali. Satu kali, yang setelah pulang nanti sempatkan misalnya 2 kali. Jadi yang 2 itu yang ke suami dan pengasuh. Kemudian untuk talqin kan nggak sebanyak flashcard. Bisa juga dimaksimalkan Ibu Sazia yang menghandle, jadi pagi 1 kali, nanti pas pulang 2 kali. Berbarengan dengan mengajarkan flashcard. Berarti udah dapat 3 kali. Kemudian di murotalnya dimaksimalkan, diputar ketika Ibu Sazia bekerja. Itu saran anak Alhamdulillah banyak yang bekerja. Memang butuh kerja sama suami, kemudian ada yang kerja sama nenek kakeknya yang di rumah atau pengasuhnya. Semoga Allah mudahkan ya Insya Allah bisa. Amin, insya Allah Ya, semangat ya Insya Allah kalau kita udah berniat akan Allah mudahkan. Ada yang udah sekolah, ada. Mungkin bisa sharing jadwalnya. Kalau yang sekolah itu ya sebelum Ana share, nanti Ana share insya Allah di grup. Tapi yang sekolah itu, Ana sarankan seperti ini. Sebelum berangkat itu udah ada selesai KBM-nya. Jadi tergantung kita mau membangunkan anak kita sepakat dengan anak kita jam berapa bangunnya. Kalau dia bangun subuh, sebenarnya sangat lapang. Waktu dari subuh sampai ke berangkat itu kan masih ada 2 kali ya. 2 kali flash, 2 kali talqin, udah. Nanti pas dia pulang, flash sekali sebelum tidur siang. Setelah itu tidur siang, kemudian nanti sisa 2 kali lagi kalau kita mau ambil batas minimal. Sebenarnya waktu itu panjang Allah kasih. Jadi setelah dia tidur siang, nanti tambahkan 3 kali atau 4 kali lagi. Selesai insya Allah. Nanti Ana share insya Allah ya kalau Ana lupa mohon diingatkan. Baik, ada beberapa yang udah sekolah. Anak yang sudah ada hafalan dan sudah sampai hijaiyah dhammah harus konsul dulu ke Umiyah setiap harinya untuk tugas hariannya. Boleh kalau mau tiap hari tapi insya Allah nanti Ana jelaskan urutannya, insya Allah paham. Jadi udah sampai dhammah itu, setelah dhammah, apalagi udah bisa nebak kan, karena dia linear. Jadi setelah dhammah berarti mad dhammah. Setelah mad dhammah, fathatain, kasrotain, dhammatain, kemudian sukun syiddah, udah selesai. Ini kebetulan yang bertanya juga udah punya buku Apka ya, tinggal ikutin aja apa yang ada di buku Apka mengaji. Nggak harus setiap hari juga. Karena di sekolah juga diajarin ngaji tapi masih sampai fathah, iya. Bisa diulang cara mengisi kegiatan ibu dan anaknya, karena tadi contohnya ditulis hanya jam-jam belajar flashcard saja, untuk kegiatan lain tidak dituliskan. Iya karena kegiatan masing-masing kita berbeda ya, tapi biar kita coba. Misalnya ya jadi pertama itu, langkah pertamanya, kita tulis semua kegiatan kita. Kita merenung dari bangun tidur itu ngapain aja, misalnya tahajud, kemudian ngaji atau ziyadah. Karena kan punya setoran juga kan, jadi setiap hari harus ziyadah. Kemudian setelah itu beres-beres rumah atau angsur masak gitu ya. Mau masak, kemudian nyupir, kemudian nyapu, nyapu halaman misalnya.
Kemudian apa lagi? Antara anak sekolah misalnya. Kemudian kalau masih ada yang menyusui sekian kali, misalnya dalam sehari itu 6 kali atau berapa kali, kemudian nyimak atau bukan nyimak kali ya, karena kita lagi mentoring, talqin. Talqin minimal 3 kali ya kalau mau dilebihkan silahkan. Kemudian flashcard minimal 5 kali. Nah, seperti ini Umi Yeni. Jadi dibikin list. Oh, ini belum masuk ya, afwan. Seperti ini. Kita bikin listnya dari kegiatan kita bangun tidur sampai nanti mau tidur lagi. Termasuk misalnya subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, zikir pagi, zikir petangnya, nonton kajiannya. Nah, termasuk nanti kalau misalnya dirasa masih butuh buka Facebook misalnya, masih dilakukan dan kedepannya masih butuh, bikin di sini, buka FB, buka IG misalnya, buka status WA, butuh waktu sekian 5 menit misalnya. Kalau rasa masih butuh, bikin di situ. Kalau nggak butuh, di skip. Oh, kayaknya saya nggak butuh lagi banyak habis waktu di sini nih. Saya udah punya kegiatan yang lebih prioritas. Nah, bisa di skip. Seperti itu, Nah, ini yang dimasukkan nanti ke dalam ke dalam tabel. Ketika ini udah masuk, misalnya subuh udah kita tulis di tabel, hapus. Nah, subuhnya hapus. Kalau di buku kan lebih enak, tinggal dicoret aja. Seperti itu, Umi Yeni. Semoga bisa dipahami ya, Insya Allah, Umi. Makasih. Iya, sama-sama. Hampir hafal huruf fathah dan mad fathah, tapi kadang ada yang tertukar. Nanti memflashkannya dari huruf yang mana, tetap fathah atau ke kasroh. Untuk besok, berarti tetap di videokan yang fathah sama mad fathah. Ana lihat besok seperti apa tingkat kekokohan. Maksudnya seperti apa beliau membacanya ya, Insya Allah besok Ana komen. Setiap video Ana komen insya Allah. Apa masih bisa untuk pesan buku Apka mengaji? Bisa, Hubungi Ana atau Bunda Umar. Kalau untuk haura yang bicaranya masih cedal, misalnya bukan huruf ro, jadi lo, bagaimana Umi? Nggak ada masalah, Anak-anak udah 3,5 tahun masih bilang huruf ro itu yo. Nggak ada masalah, lanjutkan aja. Karena itu bukan keinginan mereka dan nggak bisa kita paksa, itu bukan kuasa kita. Bisa di layar screen kan contohnya Umi Febi belum muncul. Iya, barusan udah ya, Naam, Setiap hari kakaknya sekolah, Ana menyiapkan kakaknya dan mengantarnya serta menjemputnya. Biasanya baru longgar pukul 8 pagi ya, Apakah boleh dimulai pukul 8? Qadarullah suami sering dinas di luar kota, jadi Ana yang menghandle rumah dan anak-anak. Masya Allah, semoga Allah mudahkan. Seketika, jadi gini ketika di kendaraan itu juga waktu yang sangat bagus untuk talqin. Ini adiknya ikut kan ketika ngantar kakak, jemput kakak, gunakan waktu itu untuk mentalqin sama murojaah. Karena waktu di kendaraan itu anak-anak senang sekali. Mereka tuh happy kalau udah di kendaraan, kalau udah jalan, gunakan waktu itu untuk mentalqin. Mereka akan ikut insya Allah. Kalau flashcard mungkin susah ya, kalau megangnya, kalau pakai motor. Nah, gunakan untuk talqin. Jadi nanti pas pergi talqin, diulang-ulang sampai nyampe sekolah kakaknya. Nanti pas pulang ditalqin lagi, udah dapat 2 kali kan? Sebelum berangkat kalau bisa juga
ditalkinkan, jadi udahnya dapat 3 kali talkin. Flashcard karena nggak bisa di kendaraan, ketika menunggu kakak misalnya, jadi kita tuh intinya lebih ini aja, lebih sadar untuk memanfaatkan waktu yang ada. Sebenarnya kan bentar aja, apalagi kalau flashcardnya masih 1, 2, 3, 4, 5, itu kan dibawa masih ringan. Ketika misalnya nunggu kakak keluar dari sekolahnya, Dek, ini tadi huruf apa? Ayo, siapa yang masih ingat? Kalau nggak ingat, kita bacain lagi. Seperti itu, Om. Talqin yang 15 menit itu apa harus anak menyebutkan atau mengulang sampai 15 menit? Enggak. Itu batas minimal yang anak kasih. Misalnya kita memutar ya. Memutar murotal. Jadi memutar murotal itu minimal 15 menit. Mentalkinkan itu minimal 15 menit. Baik, bukan dengan mulut kita aja, tapi harus dengan lisan kita duluan. Yang duluan itu harus dengan lisan kita. Setelah dengan lisan kita, baru nanti diputar dengan murotal. Apakah bisa dipahami sampai di sini, Om? Talqin itu ayat, Om. Jadi gini, anak ulangi. Ketika kita besok mentalkin anak, kita dahulukan menggunakan lisan kita. Ikuti Umi ya, Nak. Amma yatasaalun. Jadi dengan lisan kita dulu. Tujuannya biar kitanya yang insya Allah Allah kasih pahala duluan. Setelah dia ikut, udah beberapa kali nih, kita ulang. Lagi ya, Nak. Amma yatasa'a. Biasanya anak beberapa kali udah bisa dia nyambung lunnya. Lun, kata mereka kan. Udah 5 kali mungkin kita ulang, kemudian kita putar murotal. Nah, sekarang kita dengerin Syekh ya. Syekh juga akan baca Amaita Sa'alun. Kita putar yang per ayat, minimal 15 menit memutar murotalnya itu, memutar talkinnya itu. Seperti itu maksudnya. Tapi kalau misalnya Umu mau membaca 15 menit dengan lisannya Umu sendiri, pengen pahalanya semuanya ini pengen gitu, silakan, nggak apa-apa. Untuk juz 30 sampai selesai gitu kan, terus dimatikan, nanti lanjut ulang lagi gitu kah, Ya, boleh dimatikan, boleh enggak, Kan bisa juga pakai pengaturan, kalau di speaker itu one kan, jadi kalau one itu, dia itu aja yang berputar terus. Intinya sampai selesai juz 30-nya. Berarti selama 15 menit ini per talqin hanya 1 ayat ya, Kalau hari pertama iya 1 ayat. Nanti kalau udah bertambah, bisa jadi 2 ayat dalam 15 menit. Yang penting batas minimalnya 15 menit. Dan intinya semakin lama makin bagus, Jadi nggak usah terlalu diapakan waktunya. Kalau masih ada waktu diputar lagi. Utamakan yang per ayat ini. Ketika kita mulai menalkinkan, utamakan yang per ayat dulu. Karena anak sedang belajar merangkai kata. Jadi yang paling pendek kan per ayat. Tapi juga tanpa mengabaikan batas minimal putar per surahnya. Yang per surah juga tetap harus diputar. Tapi kalau ada waktu sisa nih, kita udah selesai nih, mutar per juz udah, per surah udah, per ayat udah batas minimalnya. Putar lagi yang per ayat. Seperti itu. Bisa dipahami, Bismillah, Ya, Berarti yang kita putar per surah itu 15 menit atau sebanyak juz 30 itu per 15 menit? Itu yang per ayat, Kalau per surah itu kan ada batas putarnya ya, ya. Nah, ada yang bisa bantu bacakan materinya?
Sebentar ya, agar lebih jelas, agar Ana juga tidak salah-salah. Bismillah, Ya, Oh, misalkan anak sudah hafal surah An-Naba ayat 1 atau 2, itu besok mulai dari mana, Dari ayat Apa? setelahnya, yang belum hafal. Oh, dilanjut berarti ya, Ya, dilanjut. Tapi ayat yang udah hafal tetap dibaca ya, maksudnya bukan dibaca, tetap di murojaah ya, Oh iya, nah. Baik. Kemudian berarti kita tiap hari menulis jadwalnya, jadwal agenda kegiatan setiap hari ya, Enggak, sekali aja. Sekali aja. Tinggal di checklist aja gitu ya, Iya, Oh iya. Nah, jazakallah khairan, tapi kalau checklist itu bagus juga, tapi berarti harus ada tabel checklistnya di sampingnya kan? Iya, misalkan kalau yang anak ikutin yang dari apa itu kan bagaimana ya ini? Kalau di sini belum ada untuk tabel checklistnya. Kalau Anda biasanya jadwalnya dibikin, kemudian nanti hal-hal yang dirasa itu perlu diingatkan, Anda bikin lagi di buku tulis atau di papan tulis di rumah. Jadi yang nggak boleh lupa itu di yang perlu lah kita. Kalau kayak nyuci piring itu kan nggak perlu lah ya di checklist, kita tetap akan melakukan gitu kan. Jadi yang perlu itu Ana tulis lagi, apakah di buku catatan harian Ana atau di papan tulis di rumah. Nah, nanti kalau udah checklist, seperti itu. Kalau di jadwal ini nggak ada untuk tabel checklistnya. Iya. Ya, Ana coba bacakan ya materinya ya, materi yang di Word ya. Yang mana nih yang pertanyaan Umi Asia tadi? Ini ya, mentalkinkan surah An-Naba ayat 1 minimal 3 kali diseringi surah Al-Fatihah. Setelah talqin, lanjutkan dengan memutar murotal. Nah, setelah talqin dengan lisan kita, lanjutkan dengan memutar murotal dengan pengaturan pengulangan per ayat selama minimal 15 menit. Nah, ini untuk talqin per ayat, minimal 15 menit, Naam, Nah, jadi selama mutar murotal per ayat, Ummah harus juga ikut membaca ayat tersebut di hadapan balita meski hanya 3 kali. Jadi kan tadi udah kita talkin tuh pakai lisan kita misalnya 5 kali. Terus kita dengerin Syekh lagi ya nak, gitu. Kita putar murotal kan. Kemudian ketika murotalnya berputar minimal, jadi minimal ya Ummah jangan terlalu terpaku pada 15 menit ini, itu batas minimal. 1 jam bahkan itu lebih bagus. Anak pernah memutar satu ayat itu sampai 20 menit, 30 menit gitu. Jadi ketika 15 menit berputar, kita sambil ikutin, sama-sama yuk, sama Syekh juga yuk. Amma yatasaalun, amma yatasaalun. Dan ini berlaku untuk setiap ayat yang kita talkinkan besok-besoknya lagi, bukan di ayat pertama aja. Kemudian, di sini bisa dilihat ya, memutar surah itu batasnya bukan waktu, tetapi frekuensinya minimal 5 kali dalam sehari. Jadi di sini nggak ada bacaan 15 menit ya, Di surah An-Naba minimal 5 kali dalam sehari. 5 kali An-Naba tentu akan berbeda dengan 5 kalinya Al-Ikhlas. Karena panjangnya nggak sama. 5 kali An-Naba mungkin nggak cukup 15 menit. Jadi di sini cukup 5 kali minimal. Kalau untuk surah, kalau untuk ayat minimal 15 menit. Tapi talqin kita harus tetap 3 kali dan 3 kali itu nggak bisa dalam satu waktu. Karena tadi kita sepakat bahwa kali pertama dan kali kedua jaraknya minimal 1 jam. Memutar per juz itu minimal 3 kali. Nah, seperti itu,
Nah, salah baca buat Yana tadi. Ya, nah, bisa dipahami ya, Om? Nah, Apa masih ada yang ingin ditanyakan, Uma? Ya, Bismillah. Seandainya dalam waktu 15 menit itu masih anaknya sambil dengarkan itu, sambil talking, sambil dia sambil lari, sambil apa itu nggak apa-apa ya ya? nggak apa-apa, Dan bahkan ya, misalnya ya, ini misalnya aja, maksudnya jangan berharap semuanya seperti ini. Kita udah talkin nih, udah ngajak dia semampu kita. Ternyata dia nggak ngucapin sama sekali, misalnya hari pertama kayak gitu. Itu juga nggak apa-apa, jangan langsung berkecil hati, apalagi putus asa. Karena seperti yang Ana sampaikan tadi, kita itu hanya berusaha. Yang membuat dia berucap itu Allah. Kita nggak bisa maksa dia mengucapkan ayat itu sempurna dari lisan dia, apalagi di hari pertama, nggak apa-apa. Jadi kita fokus pada tugas kita aja, oke? Kita tugas kita mentalkinkan seperti yang di video dan ada di file Word itu. Sepakat ya Uma, jangan ada yang berkecil hati kalau anaknya nggak ikutin ya. Begitu juga dengan flashcard. Anak saya tuh udah hari kelima nggak ada ngikutin flashcard. Nggak apa-apa, lanjutin aja. Karena kita sedang berusaha, kita sedang melihatkan kepada Allah bahwa saya mengajarkan anak saya, ya Allah, maka berikanlah kemudahan dalam memahami ilmu untuk anak saya. Mungkin nggak sekarang, tapi besok hari ke-10. Mungkin nggak hari ke-10, tapi besok hari ke-60. Mungkin nggak hari ke-60, tapi besok setelah mentoring tiba-tiba dia melejit. Kita nggak pernah tahu kan? Jadi jangan apa ya? Jangan fokus ke hasil, nikmati aja tugas dan proses yang kita lakukan. Oh iya Umi, kalau ada yang komentar ke kita, kok anaknya langsung diajari huruf berharokat, nanti jadi tidak paham huruf asli. Iya nggak apa-apa, besok kalau anak saya udah agak gedean, saya ajarkan huruf asli, seperti itu Om. Anak-anak ajarkan juga huruf asli, tapi setelah dia udah lancar baca Quran. Syukran Afwan Om. Apakah ada lagi yang ingin ditanyakan Uma? Bismillah kalau misalnya anaknya udah hafal 1 sampai 40 anak-anaknya, itu lanjutnya gimana Apa an-naziat atau mulai tetap dari ayat ke-1 An-Naba? Lanjut ke an-naziat Tapi ada syaratnya Tapi an-naba'nya dibaca setiap hari ya, bukan dibaca pakai Quran maksudnya di murojaah setiap hari. Jadi nanti di kolom talqin itu ada mentalkinkan an-naba, kemudian murojaah an-nazi'at, di laporannya seperti itu. Talqin an-nazi'at, murojaah an-naba, afwan terbalik. Afwan misalnya masih ada 3 ayat tuh. Misalnya loncat-loncat 15, 20, kemudian nanti tuh 25 gitu. Nah, 3 ayat ini tuh yang sering kepleset, tapi kadang-kadang benar gitu, kadang-kadang kepleset juga gitu, kadang-kadang salah gitu. Itu gimana Tapi dia ada kan bisa ngucapin misalnya dalam satu ayat itu ada satu kata atau satu suku kata yang dia bisa. Maksudnya nggak semuanya salah. Nggak apa-apa, itulah gunanya murojaah setiap hari itu. Jadi ketika anak murojaah dengan anak itu jangan dibayangkan dia murojaah kayak orang dewasa, dia setoran di depan kita, terus nggak boleh ada salah satupun, jangan gitu. Murojaah sama anak itu boleh kita bareng-bareng baca, karena dengan dia mendengar bacaan yang benar dari kita, itu akan memperbaiki hafalan dia yang kepleset-pleset. Atau boleh main sambung ayat, dia ayat 1, kita ayat 2, dia ayat 3, kita ayat 4. Besok lagi kita ayat 1, dia ayat 2, dan seterusnya. Boleh juga dia baca, kemudian kalau salah kita langsung bantu, seperti itu. Kemudian ditambah dengan putar murotal, itu memperbaiki hafalan yang kepleset-pleset, insya Allah. Putar juga murotal per ayat untuk ayat-ayat yang salah. Jadi didata ayat yang kepleset itu ayat berapa aja, terus diputarin, insya Allah cepat dia tuh.
Apakah ada lagi, Uma? Anak-anak sudah Iqra 3, tapi huruf-hurufnya masih sering salah. Saat ditanyakan flashcard juga begitu. Apakah dilanjut ke huruf lain atau dimungkinkan huruf yang salah tersebut dulu, Kalau hurufnya masih salah, Ana sarankan besok mulai seperti materi dan tugas, tapi khusus untuk HIPA, silakan lebihkan dari 1 huruf. Coba lihat besok, apakah misalnya 2 atau 3. Kalau 3 ini lancar, lanjut besoknya boleh ditambah seperti itu. Kalau emang masih salah ya, karena huruf fathah ini dia pondasi. Kalau udah kokoh fathah, insya Allah mudah. Mau dirubah ke mat, oke. Mau dirubah ke kasroh, silakan. Mau ke dhammah juga oke, karena dia hurufnya sendiri udah kokoh. Seperti itu, Baik, Uma, apakah masih ada? Kalau tidak ada, ini hari udah cukup larut, kita bisa tutup. Karena tentunya Uma juga punya aktivitas-aktivitas yang lain. Nanti kalau masih ada pertanyaan, silakan japri atau di grup diskusi, silakan ya. Dan kalau masih centang 1, itu biasa Uma. Insya Allah Ana buka ketika emang udah bisa menjawab, Ana akan buka pesan. Jadi kalau centang 1, nggak apa-apa, biasa aja. Anak-anak juga Iqra 3. Nah, Masya Allah ini ada tips dari Uminya Umar, dari Umi Mela ya. Bisa diterapkan juga barangkali Uminya Hipa. Baik Uma, insya Allah kita cukupkan untuk pertemuan malam ini. Masya Allah 2 jam ya, nggak terasa. Semoga Allah berkahi, semoga Allah ridhoi. Dan jangan lupa untuk terus memperbaharui niat. Semoga Allah mudahkan langkah kita, Allah selalu bimbing kita. Barakallahu fikum. Niat, doa, ikhtiar, terutama teladan, kemudian istiqomah, komitmen, itu dipegang setiap hari, insya Allah, semoga Allah mudahkan. Ana sebagai orang yang banyak bicara, mohon maaf atas kesalahan baik dalam sikap ataupun kata-kata. Jazakumullah khairan sudah hadir di sini. Sama-sama kita insya Allah saling belajar dan mengingatkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, wa jazakumullah khairan.